Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semua, pada episode kali ini, episode keempat, kita masih akan terus mengkaji tentang segitiga nahwu. Kemarin sudah lewat 3 episode. Kita di episode lalu telah menyelesaikan bab 1, yaitu bab kalam atau bab kalimat. Jadi bagaimana cara kita mengidentifikasi kalimat, tanda-tandanya, kemudian kita membedakan dari sekian kalimat itu mana yang mu'rab dan mana yang mabni. Maka pada episode keempat kali ini kita ingin mempertajam dengan contoh-contoh supaya bab 1 itu dapat difahami dengan baik. Langsung saja saya jelaskan. Jadi seperti yang telah lalu, kita ulangi sekali lagi bahwa ada kalimat atau kalam. Kemudian kalimat itu ada isim, fi'il, huruf. Fi'il itu terbagi menjadi mudhari', madhi, dan amar. Kemudian tanda-tandanya atau pengertiannya, isim itu adalah kata benda, fi'il itu kata kerja, huruf itu kata sambung. Tanda-tanda fisiknya, isim itu kita fokus di tanwin dan al. Kemudian fi'il mudhari' itu adalah dimulai dengan salah satu huruf ana itu. Kemudian fi'il madhi itu ada tak taknisnya atau bisa dipasang dengan tak taknis. Kemudian selain fi'il 2 ini berarti dia fi'il amar. Kemudian kalimat huruf itu tanda-tandanya ya dia terdiri dari 1 atau 2 huruf. Kemudian setelah kita mengetahui isim, fi'il, dan huruf beserta tanda-tandanya, maka kemudian kita beralih kepada mu'rab dan mabninya. Seperti saya jelaskan pada episode ketiga kemarin bahwa kalimat itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Artinya kalau mu'rab itu dia huruf harokat pada akhir kalimatnya. Harokat pada huruf yang berada pada akhir kalimat itu dia bisa berubah-ubah. Dia bisa zaidun, bisa zaidan, bisa zaidin. Kalau mabni itu dia tidak bisa berubah. Artinya harokat yang ada pada akhir kalimat itu tidak berubah. Kemudian isim itu ada yang mu'rab, ada yang mabni. Isim sebagian besar mu'rab, ada sebagian kecil yang mabni, yaitu bertempat pada isim dhamir, isim isyarah, isim mausul. Kemudian fi'il mudhari' itu dia secara umum dia itu mu'rab, tapi ada 2 fi'il mudhari' yang mabni, itu adalah ketika fi'il mudhari' bertemu dengan nun taukid dan nun jamak niswah. Nanti akan saya contohkan lagi. Kemudian fi'il madhi itu semuanya mabni. Ada kalanya dia itu mabni fathah, kemudian dhammah sukun. Fi'il amar itu aslinya adalah mabni sukun, tapi ada kalanya mabni fathah dan mabni hadzaf, membuang. Membuang itu ada 2, ada membuang huruf ilat dan membuang nun. Mari kita cermati bersama-sama. Ya, di sini kita mencontohkan dari yang awal itu tentang isim. Contohnya misalkan, taruh katalah saya mengambil contoh Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Di sini ada 1, 2, kemudian ada lam, kemudian ada man, kemudian ada hamidah, kemudian ada hu. Ini kalau kita lihat dari kalimat-kalimatnya. Pertama adalah sami'ah. Sami'ah itu kalimat apa? Kalau kita tahu maknanya enak, karena sami'ah itu mendengar maknanya. Maka ketika kita itu mengetahui bahwa sami'ah itu maknanya mendengar, itu pasti dia adalah fi'il. Karena mendengar itu pekerjaan, bukan kata benda. Seandainya misalkan kita nggak tahu makna sami'ah, maka dilihat saja tanda fisiknya. Kira-kira ini isim, fi'il, apa huruf? Kalau dia huruf, tidak bisa. Karena apa? Dia terdiri dari 3 huruf.
Sedangkan kalimat huruf itu biasanya terdiri dari satu atau dua. Berarti bukan kalimat huruf. Kemudian, ini kalimat isim apa bukan? Jelas bukan kalimat isim. Karena tanda kalimat isim adalah tanwin dan al. Sedangkan di dalam lafal sami'ah ini tidak ada tanwin dan tidak ada alnya. Berarti kita ketahui bahwa sami'ah ini adalah kalimat fi'il. Tanpa kita tahu maknanya. Tanpa kita tahu maknanya. Kemudian kalau fi'il maka dia fi'il mudhari', madhi atau amar. Maka kita lihat kalau fi'il mudhari' itu dimulai dengan salah satu huruf ana itu. Entah itu hamzah, nun, ya atau ta. Di dalam sami'ah itu tidak ada satu dari keempat huruf ana itu, ini enggak ada. Maka jelaslah bahwa sami'ah ini bukan fi'il apa itu mudhari'. Kemudian kalau dia itu, apakah dia itu fi'il madhi? Iya. Karena apa? Di dalam lafal sami'ah ini bisa diberikan tak menjadi sami'ah. Nah, ini tanda daripada fi'il madhi. Jadi sami'at, gitu ya, menjadi sami'at. Maka kita tahu bahwa sami'ah ini adalah fi'il madhi karena bukan kalimat huruf, dia bukan kalimat isim, dia bukan fi'il mudhari', dia juga bukan fi'il amar. Itu cara mengidentifikasi kalimat. Yang kedua, Allahu. Ini kalimat isim apa? Kalimat fi'il. Kalau kita tahu maknanya, maka jelas ini kalimat isim karena ini adalah nama. Kemudian kalau seandainya kita nggak tahu Allah itu maknanya apa, maka di sini ada alnya. Berarti dia itu adalah kalimat isim. Kemudian di sini ada lam. Lam itu karena terdiri hanya dari satu huruf, maka dia ini adalah kalimat huruf. Jadi kalau mau dikatakan berarti ini adalah fi'il, ini adalah apa itu isim, sedangkan lam ini adalah kalimat huruf. Jadi di dalam lafal sami'ah ini sudah sami'allahu li, itu ada fi'il, isim, dan huruf. Kemudian ketika kita sudah mengetahui itu, maka Allahu, ambil contoh Allahu. Allahu ini kira-kira isim yang mu'rab apa yang mabni? Maka kita tahu bahwa Allahu itu adalah isim yang mu'rab. Karena Allahu itu bisa dibaca Allahu, bisa dibaca Allaha, bisa dibaca Allahi. Contoh misalkan Allahu ahad. Nah, itu dhammah. Kemudian innallaha sami'un alim, innallaha, maka dia fathah. Wallahi, billahi. Nah, maka hi itu adalah kasrah. Berarti harokat yang ada pada akhir kalimat ini bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasrah. Itulah yang dikatakan mu'rab. Maka Allah kalimat yang mu'rab, bukan kalimat yang mabni. Kemudian man, ya, man itu adalah kalimat isim karena dia maknanya adalah orang, man itu. Tetapi kok nggak ada tanwin dan alnya? Memang nggak ada, karena man itu termasuk isim dhamir yang mabni, ya, isim dhamir yang mabni. Jadi dalam keadaan apapun itu nun dan nun ini ya tetap man, ya, dia tetap man. Tidak bisa kemudian manu, mana, atau mani, tidak bisa. Dalam keadaan apapun tetap man. Artinya sukun pada nun ini tidak bisa berubah. Beda dengan dhammah yang ada pada ha, ini bisa berubah menjadi hu, ha, hi. Kalau ini nun ya tetap sukun, tidak bisa na, nu, ni, tidak bisa. Dia hanya tetap sukun. Inilah yang kemudian menjadikan man adalah isim yang mabni. Ini perbedaannya antara isim yang mu'rab dengan isim yang mabni. Ya. Berlanjut sekarang ke fi'il. Ke fi'il, sudah tadi kita contohkan bahwa di dalam fi'il itu ada fi'il mudhari', ada fi'il madhi, ada fi'il amar. Kalau tadi kita tahu bahwa sami'ah ini adalah fi'il madhi, kalau sami'ah ini adalah fi'il madhi, maka pilihannya dia ini adalah mabni fathah, mabni dhammah, atau mabni sukun. Ya. Aslinya fi'il madhi ini adalah mabni fathah, seperti sami'ah. Jadi fathah pada alif
inilah yang dikatakan sebagai mabni fathah. Dia tidak bisa sami'i, tidak bisa. Dia hanya sami'ah, bisanya mabni fathah. Kecuali ketika kemudian fi'il madhi itu bertemu dengan, kemarin di sini ada namanya wawu jamak. Wawu jamak. Maka menjadi sami'u. Menjadi sami'u. Maka ini menjadi dhammah. Ya. Jadi fi'il madhi itu aslinya mabni fathah, tapi ketika bertemu dengan wawu jamak maka dia menjadi mabni dhammah. Atau dia bertemu dengan dhamir mutaharrik mahar rafa seperti ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Menjadi darabtu, darabtuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Maka dia menjadi sami'tu. Dia menjadi sukun. Jadi fi'il madhi itu bisa apa itu mabninya, bisa mabni fathah, kemudian bisa mabni dhammah, kemudian bisa mabni sukun. Kalau dia bertemu dengan wawu jamak maka dia dhammah. Kalau dia bertemu dengan dhamir mutaharrik mahal rafa, dia bertemu dengan apa? Dhamir mutaharrik mahal rafa. Di sini Anda sukun. Dhamir mutaharrik mahal rafa. Nah, kalau bertemu dengan dhamir mutaharrik mahal rafa, dhamir mutaharrik mahal rafa itu apa? Sami'tu. Ya kan? Sami'ta, sami'tuma, sami'tum, sami'ti, sami'tuma, sami'tunna, sami'tu, sami'na. Nah, ya, tu, ta, tuma, tum, ti, tuma, tunna, tuna. Itu semuanya adalah dhamir mutaharrik mahal rafa. Setiap fi'il madhi yang bertemu dengan itu maka dia mabni sukun. Jadi sami'ah, sami'u, sami'tu. Itu kalau fi'il madhi. Kemudian kalau dia kemudian dikonversi menjadi fi'il mudhari', maka sami'ah menjadi yasma'u. Menjadi yasma'u. Yasma'u. Ini adalah fi'il mudhari'. Prinsip daripada fi'il mudhari' itu dia mu'rab, bisa yasma'u, bisa yasma'a, bisa yasma'. Tergantung apakah di depan fi'il mudhari' ini ada amilnya atau tidak. Ada amil atau ada sesuatu yang merubah dari dhammah atau tidak, atau yang merubah dari rafa apa tidak. Aslinya dia rafa atau dhammah seperti ini. Tapi seandainya ada sesuatu yang menasabkan atau sesuatu yang memfathahkan, maka dia akan dibaca fathah atau dibaca nasab. Di antaranya yang bisa memfathahkan fi'il mudhari' atau menasabkan fi'il mudhari' itu adalah an. Maka kalau kemudian ini ada an-nya, maka ayyasma'a, dari dhammah menuju fathah. Karena ada an-nya di sini. Ini ada an. An ini dikatakan sebagai amil nasib atau sesuatu yang menasabkan atau sesuatu yang memfathahkan fi'il mudhari'. Kemudian ketika ada amil atau sesuatu yang menjazmkan atau artinya adalah mensukunkan, mengharokati sukun fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' itu akan disukun. Menjadi, contohnya misalkan ini ada lam, menjadi lam yasma', ini menjadi sukun. Jadi fi'il mudhari' ini bisa yasma'u, bisa yasma'a, bisa yasma'. Tergantung apakah di depannya itu ada amilnya atau tidak. Apakah di depannya itu ada yang menasabkan atau ada yang mensukunkan, ada yang menfathahkan atau ada yang mensukunkan. Kalau tidak ada an dan maka dia dhammah. Kalau ada an maka dia fathah. Kalau ada lam maka dia sukun. Inilah yang kemudian dikatakan bahwa fi'il mudhari' ini adalah mu'rab. Fi'il mudhari'nya ini adalah mu'rab atau apa? Akhirnya bisa berubah-ubah. Bisa yasma, bisa yasma'u, bisa yasma'a, bisa yasma. Gitu ya. Itu untuk fi'il mudhari'. Ini aslinya dia adalah mu'rab sebagian besarnya. Cuman ada sebagian fi'il mudhari' itu mabni. Ya, mabni.
Ketika apa fi'il mudhari itu mabni? Ketika fi'il mudhari ini bertemu dengan salah satu dari mana ini fi'il mudhari? Nun taukid atau nun jamak niswah. Kalau dia bertemu dengan nun taukid, kalau dia bertemu dengan nun taukid, maka selamanya dia itu fathah. Tidak bisa dhammah, tidak bisa sukun. Contoh nun taukid kemarin adalah nun yang untuk menguatkan. Contohnya adalah menjadi yasma'anna, ayyasma'anna, lam yasma'anna, 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 yasma'anna. Kita lihat bahwa kalau ini ainnya kan bisa dhammah, bisa fathah, bisa sukun. Tapi kalau dia itu bertemu dengan nun taukid, maka ainnya ini hanya bisa diharokati fathah. Hanya bisa diharokati fathah. Menjadi yasma'anna, ayyasma'anna, lam yasma'anna. Jadi an itu tidak berpengaruh, lam tidak berpengaruh. Ya. Kalau ini kan kalau tidak ada amilnya kan bisa yasma'u. Kalau ini ya yasma'a. Ini ada annya yasma'a, ini sama ya yasma'a. Ketika ada lamnya maka dia sukun, lam yasma'. Tapi kalau di sini ada nun taukidnya, dia tetap fathah, lam yasma'anna. Maka fi'il mudhari yang bertemu dengan nun taukid, dia hukumnya mabni fathah. Dia hukumnya adalah mabni fathah. Kemudian kalau dia itu bertemu dengan nun jamak niswah, kalau dia bertemu dengan nun jamak niswah, maka kemudian dia mabni sukun dia. Contohnya apa? Yasma'na, ayyasma'na, lam yasma'na. Nah, ini ada sukunnya ini. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari kemudian dia bertemu dengan nun jamak niswah, ini ainnya tidak bisa dhammah, tidak bisa fathah, tidak bisa jazm, tapi dia harus jazm semuanya. Tidak bisa dhammah, tidak bisa fathah, tapi dia harus sukun semuanya. Bukan jazm ya, tapi dia harus sukun semuanya. Walaupun dia ada amil menasabkan, ya, dia tetap jazm. Menjadi yasma'na, ayyasma'na, lam yasma'na. Berbeda dengan ini. Jadi ada dua keadaan di mana fi'il mudhari ini menjadi mabni fathah atau mabni sukun, yaitu mabni fathah ketika ketemu dengan nun taukid, mabni sukun ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Oke. Fi'il madhi sudah, sekarang tinggal fi'il amar. Contoh fi'il amar. Ya. Contoh fi'il amar sekarang. Dari yasma'u itu fi'il amarnya itu menjadi isma. Menjadi isma. Ya. Jadi sami'a yasma'u isma. Itu adalah fi'il amar. Fi'il amar ini aslinya dia adalah mabni sukun, tidak berubah-ubah. Dia aslinya mabninya mabni sukun. Kemudian ketika fi'il amar ini bertemu dengan syai', maka dia syai' itu apa? Syai' itu adalah kalau dia itu bertemu dengan syai' itu disebutkan di sini, ya, yaitu alif tasniyah, wawu jamak, ya muannasah, mukhatabah. Khatun itu wawu jamak, alif tasniyah, ya muannasah, mukhatabah. Ini dikatakan sebagai syai'. Maka dia menjadi isma'u, isma'ah, isma'i. Ya. Dia menjadi mabni hadfun nun. Aslinya adalah apa itu ada nunnya, isma'u, isma'a, isma'i. Aslinya isma'una, isma'ani, isma'i. Kemudian ada lagi yang mabni fathah itu sama ya ketika bertemu dengan nun jamak niswah. Yang terakhir adalah fi'il amar yang kemudian hadfu harfil illah. Itu seperti ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Ihdina ini aslinya tulisannya adalah ihdi ini. Ini dibuang karena apa? Dia berupa huruf ilat. Ya-nya ini dibuang karena menjadi huruf ilat. Itu ketika fi'il amar akhirnya berupa alif, wawu, atau ya.
Kalau kalimat huruf nggak ada pakemnya, intinya dia adalah sesuatu yang terdiri dari satu atau dua huruf yang berguna untuk menyambung antara kalimat-kalimat, itu dikatakan sebagai kalimat huruf. Oke, ini isim, fi'il, madhi, mudhari', amar, kemudian kalimat huruf beserta mu'rab dan mabninya. Mungkin itu yang saya sampaikan pada episode keempat ini. Semoga difahami dengan baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.